Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali lagi pada sesi pembuatan kelas online dengan Google Classroom. Pada sesi sebelumnya kita telah membuat topik-topik sebagai kerangka dalam kita mendesain konten. Nah, pada kali ini kita coba membahas terkait kita akan mengisi konten-konten yang ada pada topik. Jadi kita pilih yang absensi dulu. Ini absensinya, ini kita buat. Jadi absensi itu kita buat di bagian pertanyaan. Ini kita kasih keterangan absensi 1. Nah, beri dia petunjuk. Nah, silakan isi absen pada pukul 07.30 sampai 08.30 setiap hari Selasa. Jadi setiap hari, jangan setiap hari ya, kita simpan pada hari Selasa, hari Rabu saja. Hari Rabu 6 seperti ini. Jadi setelah kita buat keterangan di sini, kita jadikan dia pilihan ganda. Ini supaya ada opsi, misalnya hadir, ya hadir. Di sini izin, di sini sakit. Nah, di sini jangan kita beri poin, harus dinilai. Kalaupun dinilai juga silakan, tapi absen tidak masuk juga kriteria penilaian. Tapi tergantung sesuai peruntukannya. Kalau ingin dinilai, kalau tidak. Misalnya kita pilih tidak dinilai. Nah, kita beri batasan waktu sesuai dengan instruksi tadi. Kita beri notifikasi tanggal 6 pukul 08.30 seperti ini. Ini kita tutup. Jadi kenapa kita centang ini, supaya nanti pada jam tersebut absensi hilang. Kalau ini kita tidak centang, maka absensi akan berlangsung seterusnya. Tampilan akan muncul, tapi tidak bisa diklik ya. Kalau kita centang ini ya tidak bisa sama sekali. Kemudian ini kita pilih topiknya absensi ya, supaya absensi ini masuk ke dalam topik absensi. Ini bisa juga kita centang, bisa juga tidak. Nah, kalau sudah, maka kita bisa ada pilihan di sini, ada tanyakan di pojok kanan atasnya, jadwalkan atau simpan draft. Kalau kita jadwalkan ya kita akan memilih tanggal berapa nanti akan tayang. Kalau kita tanyakan di sini, kita posting, berarti akan muncul hari ini juga. Jadi kita pilih saja ya, tanyakan atau posting hari ini. Nah, ini muncul absensi ya. Nah, setelah itu bagaimana ini kalau kita klikkan nanti begini, akan ketahuan nanti siapa yang mengirimkan. Nah, kita akan masuk ke bagian materi. Jadi kalau materi ini tinggal kita buat materi, ada pada bagian ini materi, kita klik. Nah, kita beri judul materinya apa, misalnya persamaan garis. Kita beri instruksi, silakan unduh dan pelajari materi berikut. Intinya kita beri instruksi supaya siswa itu apa dengan materi ini. Jangan hanya melihat, tapi dia beri instruksi, misalnya dia unduh, dia pelajari. Jadi ini berikan deskripsi. Setelah itu kita bisa ambil dari, kita ngupload file dari drive kita, atau juga dengan Google, dengan YouTube kita bisa. Ini misalnya kita mau ngupload file materi, entah itu PPT maupun Word. Nah, misalnya ini contoh saja ya, saya pilih sembarang file, atau kita masukkan lagi YouTube. Kita cari di sini, tinggal klik persamaan garis. Kita nah, ini misalkan saja ya. Kalau link ya, link ini ya bisa link YouTube, link Google Drive, atau link apa materi, silakan cantumkan. Nah, ini setelah itu kita pilih topiknya ya. Jangan lupa ini topiknya selalu diperhatikan, pilih materi. Setelah itu ini ada pilihan jadwalkan, simpan, dan draft. Tapi kita langsung posting saja.
Nah, muncullah materi persamaan garis, seperti itu. Setelah itu kita buat lagi tugas. Ini tanda tambah, kita lihat tugas, ini ada tugas. Nah, ini kita bisa tulis tugas 1. Nah, di sini petunjuk ya, selesaikan tugas berikut dengan benar. Nah, kita boleh memberikan tugas langsung di sini. 1, misalnya 2 pertanyaannya, 3 kita boleh langsung di sini. Kalau misalnya berhubungan dengan rumus, maka kita harus ketik dulu di Word. Nanti Word-nya itu tugasnya yang jadi ini khusus untuk yang berhubungan dengan gambar, yang berhubungan dengan rumus ya, atau tabel ya, kita bikin di file saja. Nanti filenya tinggal kita upload pada perangkat komputer kita. Yang penting penugasannya kita sudah ketik di Word, tinggal siswa mengunduh dan kerjakan. Nah, ini misalnya saja. Setelah itu kita beri poin, misalnya kalau benar di 100. Nah, kita kasih tenggang waktu. Jadi upayakan di sini ada notifikasi ya, batas pengiriman sampai, kasih waktu 1 minggu sampai 13 Desember. Nah, itu full 23.59. Nanti di sini kita tenggang waktunya kita isi 13 Desember, kemudian 25. Kita bisa centang ini. Jadi tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu. Setelah batas waktu yang sudah kita atur, siswa tidak bisa lagi mengirim. Jangan lupa topiknya kita pilih yang tugas supaya masuk di tugas. Ini kita bisa pilih rubrik atau ada rubrik, kalau tidak langsung bisa kita koreksi. Setelah itu kita tugaskan. Nah, inilah muncul tugas 1. Selanjutnya kita pada mengisi ujian. Kuis atau ujian. Nah, kita pilih ini buat, kemudian kuis. Nah, kita ke sini kuis 1. Kerjakan kuis berikut. Jadi ini kita atur dulu karena ini blank quiz, ini artinya Google Formulir. Jadi ketika kita klik, kita diarahkan ke tampilan Google Formulir. Misalnya di sini ini kita atur dulu batasan waktunya, artinya sampai tanggal berapa. Misalnya hari ini kita mau adakan kuis, misalnya besok 7 Desember, jam berapa terakhir mereka mengerjakan kuis, misalnya begini kan. Jadi kita harus, ketika kita tugaskan, maka kuis sudah tayang di tampilan siswa, sehingga batasan waktu ini artinya batasan waktu sekarang sampai dengan besok jam 8.30. Jadi pastikan kuis ini tampil ya, jangan terlalu juga cepat, jangan juga terlalu lama, jangan sampai siswa sudah mulai duluan kerjakan. Tapi nggak apa-apa juga karena ini kan sebagai latihan. Kalau hanya kuis, tapi kalau ujian itu betul-betul didesain durasi waktunya antara postingan yang diposting di LMS dengan yang kita atur waktunya di sini. Ini kita tutup penugasan, pengumpulan tugas setelah batas waktu. Ini kita pilih topiknya kuis. Nah, sampai di sini kita klik blank kuis ini ya, diklik. Nanti kita diarahkan untuk masuk ke Google nah, ini kita tadi sudah pada Google Formulir. Ketika kita sudah klik, kita akan masuk ke sini. Jadi ini kita ubah dulu nama kuisnya ya. Jadi kuis 1. Ini kita ganti juga kuis 1. Ini kita bisa deskripsi, misalnya jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Nah, setelah itu kita buat pertanyaan apa yang maksud persamaan. Ini contoh saja ya, jadi nanti sesuaikan dengan tujuan pembelajaran dalam mendeteksi. Nah, ini kita pilih opsi jawaban, ketikkan apa. Nah, ini misalnya saja ya,
jawaban. Jadi ini sebagai contoh saja, nanti, ketika kalian mengisi pastikan ini jawaban yang benar. Setelah itu pilih kunci jawaban, kita pilih ini, mungkin kita pilih yang 3. Ini kita selesai. Ini kita wajib diisi supaya, siswa tidak melewatinya. Setelah itu kita duplikat untuk soal yang kedua. Nah, ini contoh saja ya. Nah, setelah itu kita, jawabannya nanti bisa diganti sesuai keperluan, sesuai jawaban, yang diinginkan. Setelah itu kita misalnya pilih yang ini, yang pertama, ini kita hapus, pilih yang pertama, berarti kita centang selesai. Nah, ini kita misalnya 2 soal, nanti, bisa disesuaikan untuk, soal lainnya, misalnya ada 10 ya silakan dibuat dengan cara yang sama. Setelah itu kita atur setelan. Setelan di sini ini jadikan kuis, kemudian pertanyaan tampilkan jawaban yang benar ya. Kalau kita tampilkan nanti, mereka menjawab, setelah menjawab mereka akan tahu mana jawabannya benar. Kalau dia kuis silakan ditampilkan juga, tapi kalau ujian juga bisa untuk melihat transparansi. Nilai poin diaktifkan, nggak apa-apa ini. Kemudian nilai poin per default, ini bisa kita, ada pertanyaan kita bisa simpan 10 bisa. Jawaban ini jangan kumpulkan email, mengirim jawaban ini. Nah, ini kalau kita batasi begini maka dia hanya mengerjakan 1 kali. Kalau tidak ya bisa mengerjakan berkali-kali. Kalau pengaturan ini progres, urutan pengacat, ya ini kita urut supaya antara siswa yang satu bisa, berbeda. Kemudian ini tampilkan penyertaan lain, boleh kita tutup juga, boleh kita aktifkan. Ini perlu diedit. Ini sudah ada jawaban Anda telah dicatat, atau jawaban Anda telah terkirim. Nanti notifikasi ketika siswa selesai mengerjakan akan muncul notifikasi ini. Default yang lainnya nggak ada. Oke. Nah, kalau sudah ini, bisa kita kalau mau ambil linknya juga bisa, misalnya nanti, tapi ini, sudah terafiliasi dengan, menu pada Google Classroom, jadi tidak perlu kita mengambil link lagi. Nah, ini tadi, kita kembali ke menu tugas ini, kita coba refresh ya. Sebenarnya sudah dibuat tadi ya, jangan di-refresh, semuanya kita simpan. Nah, ini masih statusnya draft, kita coba edit lagi ya, edit lagi kembali. Nah, ini sudah muncul ya, kuis 1, nanti diklik akan mengarah ke Google Formulir. Setelah itu ini kita tugaskan, dan bisa kita tugaskan atau kita jadwalkan juga bisa. Nah, kalau dia sebagai kuis, nah, artinya ketika kita publish ini punya rentang waktu dengan kapan dia kerjakan. Jadi itu rentang waktunya. Nah, kalau bagusnya kita atur dengan jadwalkan nanti besok, misalnya 7.30 sampai 8.30. Karena batas rentang waktunya 8.30, maka nanti kita bisa jadwalkan ini 7.30 baru tampil. Bisa juga seperti itu. Nah, misalnya kita posting saja, ya, misalnya kita posting. Ini kalau kita posting, nah nanti semua akan berwarna biru. Baik, ini cara kita menyusun di tugas kelas untuk menyusun konten materi berdasarkan topik yang kita telah bangun. Sampai di sini, nanti kita berjumpa lagi pada sesi tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.